Ada pengganti Rahmat Irianto yang cedera, efek Sinteyong panggil Jay Itzes ke Timnas Indonesia. 6 negara yang gunakan pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Nomor 1 adalah Timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Nah, tak ada pengganti Rahmat Irianto yang cedera. Inikah efek Sinteyong memanggil Jay Itzes ke Timnas Indonesia sebagai persiapan tampil di Piala Asia 2023? Nah, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengkonfirmasi hanya membawa 29 pemain saja ketika Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki pada 20 Desember sampai 6 Januari 2024. Jumlah itu berkurang satu dari rencana awal yang mana menyertakan 30 pemain. Lantas, siapakah pemain yang batal bergabung itu? Ya, pemain yang batal bergabung adalah gelandang Persib Bandung Rahmat Irianto. Pesepak bola berusia 24 tahun ini batal bergabung karena mengalami cedera sejak Minggu 10 Desember kemarin. Jadi hanya Irianto saja yang gak ikut TC di Turki ya, karena beliau sakit atau cedera. Jadi tidak akan ada pengganti, tetap 29 pemain, tegas Sumarji. Lantas, mengapa pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tidak memanggil gelandang penggantinya? Bukannya pemain tengah sangat krusial ketika Timnas Indonesia mengarungi Piala Asia 2023 pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Nah, tanpa seorang Rahmat Irianto, kedalaman lini tengah Timnas Indonesia cukup dalam, asalkan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand masuk ke dalam daftar. Belum lagi ada pemain-pemain berpengalaman seperti McLeod dan juga Ricky Kambuaya, serta gelandang muda Arema FC, Arkan Fikri. Skuad Timnas Indonesia semakin mentereng jika Jay Itzes dari Venezia juga disertakan Sinteyong. Jay Itzes saat ini masih mencari waktu untuk menjalani sumpah warga negara Indonesia. Pemain yang saat ini memang biasa berperan sebagai bek tengah, namun di Timnas Indonesia, pesepak bola bertinggi badan 190 cm ini kemungkinan akan diperankan sebagai gelandang nantinya. Sekarang harapannya Jay Itzes benar bisa dibawa Sinteyong ke Piala Asia 2023. Tenaga Jay dibutuhkan saat Timnas Indonesia bentrok dengan tim-tim kuat di grup D Piala Asia 2023, yakni Irak pada 15 Januari 2024, Vietnam pada 19 Januari 2024, dan Jepang pada 24 Januari 2024. Rencananya pada hari ini atau besok, PSSI akan mengumumkan daftar 29 pemain yang akan dibawa ke Turki. Ya, sebanyak 6 negara yang menggunakan pemain naturalisasi di Piala Asia 2023 akan diulas hari ini. Ya, ajang Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Sebanyak 24 negara peserta yang berhasil lolos ke ajang 4 tahunan ini terus menggenjot persiapan tim untuk tampil maksimal. Ya, beberapa tim nasional dari berbagai negara mulai memasuki tahap akhir persiapan dengan melakukan serangkaian uji coba, seperti halnya Timnas Indonesia yang akan melakoni uji coba menghadapi Libya dan juga Iran pada awal Januari 2024 nanti. Nah, menjelang Piala Asia 2023 yang hanya tinggal menghitung hari, rupanya ada fakta yang menarik dari para peserta yang akan berlaga. Dari total 24 negara yang akan berpartisipasi, ternyata ada beberapa tim yang mengandalkan beberapa pemain naturalisasi di skuadnya. Siapa sajakah mereka? Yang keenam, Timnas Irak. Ya, tim pertama yang akan menggunakan kekuatan pemain naturalisasi adalah Irak. Negara yang tergabung di grup D bersama Indonesia ini memang punya beberapa pemain naturalisasi. Beberapa nama diantaranya adalah Hussein Ali, Ahmad Eli, Amir Al-Ammari, dan yang lainnya. Akan tetapi belum diketahui apakah seluruh pemain naturalisasi Irak akan dibawa ke Piala Asia 2023 semua ataukah tidak. Yang kelima, Timnas China. Ya, China juga punya seorang pemain naturalisasi dalam skuadnya. Ia adalah Nicholas Harry Yenaris atau yang punya nama China Lee Kei. Ia merupakan pemain kelahiran Inggris jebolan Akademi Arsenal yang pernah memperkuat The Three Lions di level U17,
U18 dan juga U19. Namun di level senior, ia memilih untuk membela garis keturunan dari ibunya, yakni China. Yang keempat ada Timnas Qatar. Ya, Qatar sudah sejak lama kerap kali melakukan naturalisasi pada para pemain yang bagus. Salah satu yang masih menjadi andalan dan akan ikut bermain di Piala Asia 2023 adalah Pedro Miguel Carvalho Deus Correa. Nah, pemain yang akrab disapa dengan Roro ini merupakan bek kelahiran Portugal yang pernah membela timnas Cape Verde U21. Namun, pada tahun 2016, Qatar menaturalisasinya setelah tampil apik di tim Liga Qatar Al Ahli. Ia juga pernah membawa Qatar juara Piala Asia 2019. Yang ketiga, Timnas Thailand. Ya, sebagai tetangga dari Indonesia, Thailand juga punya sederet pemain naturalisasi di dalam skuadnya. Di antaranya adalah nama Manuel Bir dan juga pemain yang berkiprah di Indonesia bersama Bali United, Elias Dolah. Keduanya merupakan bek tengah jangkung yang menjadi benteng kukuh pertahanan tim Gajah Perang. Yang kedua, Timnas Malaysia. Negara tetangga lainnya yang akan menggunakan jasa pemain naturalisasi adalah Malaysia. Skuad Harimau Malaya memang diketahui gencar melakukan naturalisasi pemain dalam beberapa tahun terakhir demi mendongkrak prestasi timnas mereka. Darren Look, Sergio Aguero, Junior Elstal, Laveri Corbin Ong, Stuart John Wilkin, Brendan Gann, Matthew Davies, dan lain sebagainya adalah beberapa nama pemain yang dinaturalisasi. Dan yang pertama adalah Timnas Indonesia. Terakhir adalah Timnas Indonesia yang akan menggunakan sederet pemain naturalisasi di Piala Asia 2023 nanti. Di sektor pertahanan ada nama Jordi Amat, Shandy Wallace, Shani Patinama, sampai dengan Justin Hubner. Belum jelas apakah Nathan Choaon dan Jay Itzes akan mentas di Piala Asia 2023 atau tidak. Nah, di lini tengah ada nama McLeod dan Ivar Jenner yang akan menjadi tumpuan, serta di sektor lini serang, saat ini baru ada nama Rafael Struijk yang jelas bisa menjadi tumpuan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti.